Saya terlambat untuk pertemuan terpenting dalam hidup saya, dan itu karena saya memberi roti isi kepada seorang tunawisma. Itu terdengar seperti kalimat buat-buat, tapi itu benar. Sebuah sandwich, sebuah shell yang hampir membuat saya pingsan karena ketakutan, dan 12 menit yang terasa seperti jam. Seminggu sebelumnya, undangan datang dalam amplop tebal, dengan tulisan tangan rapi dan stempel keluarga Sterling. David memberikannya kepada saya dengan ekspresi setengah bangga, setengah cemas, seperti seorang kapten yang menyerahkan peta medan pertempuran. Ayah ingin makan malam. Ini formal, Ava. Tidak terlalu banyak cerita tentang pekerjaanmu. Jangan terlambat, katanya. Dan suaranya menandakan bahwa setiap detil kecil itu adalah ujian. Di rumahnya, percakapan kami tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan menjadi latihan mikro. Cara tertawa yang benar, jawaban singkat untuk pertanyaan tentang masa depan, bagaimana menahan diri dari membahas klien di organisasi non-profit tempat saya bekerja. Saya mencatat semuanya. Saya mencoba menjadi versi yang lebih halus dari diri saya sendiri, bukan karena malu, melainkan karena saya ingin memberi kesan baik pada orang yang mungkin menentukan masa depan hubungan kami. Tapi ada suara lain yang selalu kembali di kepala saya. Suara nenek. Ia menenun cerita di depan perapian ketika saya masih kecil. Cerita tentang membantu orang yang boleh jadi tidak punya apa-apa selain kasih sayang. Kebaikan bukan tentang hadiah. Kebaikan adalah apa yang kamu lakukan tanpa menunggu tepuk tangan, katanya. Itu bukan nasihat dramatis, itu adalah aturan hidupnya. Ketika saya mengenakan mantel panjang itu, memilih shawl cashmere yang David pilih, shawl yang dia sebut aman, dan yang menurutnya tidak boleh ternoda, saya merasa seperti menyeimbangkan dua dunia, tuntutan tampilan dan bisikan hati. Perjalanan ke Mansion Sterling pagi itu terasa seperti berjalan di antara dua kota. Jalanan masih basah dari embun, udara dingin menggigit pipi. Ada pagar tinggi, anjing penjaga, dan mobil-mobil mewah yang meluncur pelan seperti ingin memperlihatkan, bukan ingin lewat. Saya menahan nafas, menegangkan otot agar tidak menoleh ke setiap toko atau orang yang lewat. Tetapi kemudian saya melihatnya. Seorang pria duduk di bangku taman di bawah lampu jalan. Jasnya compang-camping, nafasnya mengembun di udara dingin, tetapi mata itu, memotong melalui kerumunan hal-hal kecil dan melihat saya. Ia menggigil, memeluk tubuhnya sendiri, seolah-olah mencoba mempertahankan panas yang sedikit saja. Di sampingnya ada tas kertas, dan di dalamnya terlihat sandwich yang setengah dimakan. Ada sesuatu tentang cara ia memegang sandwich itu yang membuat saya teringat nenek saya. Kebaikan tidak harus diumumkan. Saya berhenti. 12 menit berubah menjadi kelemahan yang manis. Saya melihat jam di tangan lagi dan merasakan panik memaksa menunjukkan ke kiri, bukan ke kanan. Namun ada kerut di dahi saya, bukan karena takut terlambat, melainkan karena suara nenek saya. Saya mengambil sandwich yang saya bawa, saya sengaja membawa sesuatu untuk berjaga-jaga, karena saya tahu lalu lalang di jalan itu bisa membuat saya lapar dan berjalan mendekat. "Hei," saya berkata, sepelang mungkin. "Mau sebagian?" Ia mengangkat kepala. Ada garis-garis waktu di wajahnya, tetapi matanya jernih. Mata berwarna yang tak biasa, seperti biru pucat yang tak bisa disembunyikan oleh kotoran atau kelelahan. "Terima kasih," katanya. Suaranya halus, tidak mengemis. Ada humor kecil di ujung bibirnya yang membuat saya menerima bahwa saya sedang berbicara dengan seseorang yang tetap memegang martabat. Saya menawari scarf. Itu keputusan yang muncul tanpa izin, seperti tangan yang menggenggam sesuatu untuk menahan keringat saat takut. David selalu berinsisten, "Jika kau harus membawa sesuatu, bawa scarf itu saja. Aman, elegan." Scarf itu, cashmere tipis yang terasa seperti pelukan sunyi, tertinggal di dalam tas saya. Saya merasakannya. Dingin gugur menyeruak ke kulit. "Kau taruh scarf ini? Hanya sebentar ya," saya bilang. Ia menerima dengan canggung, menyesuaikan ujung kain di lehernya. Cara ia melilitkan scarf itu bukan seperti seseorang yang tak pernah melihat barang mahal. Itu lebih seperti seseorang yang menghargai sentuhan hangat tanpa peduli dari mana asalnya. Saya berdiri, menatap jam lagi. 12 menit. Saya merasa jantung berdentang seperti lonceng kecil. Dalam satu nafas, saya harus memilih. Lari ke mansion, menjadi versi sempurna yang David harapkan, atau tetap di bangku ini,
dan memberikan bagian kecil dari kebaikan yang saya rindukan pada nenek. Saya memilih kebaikan. Saya berjalan pergi dengan hati yang kacau. Panik, tetapi jelas. Saya membayangkan wajah David yang kecewa, mungkin bahkan kemarahannya yang dingin. Saya membayangkan betapa tegasnya ia menilai. Saya masih berjalan ketika ia memanggil. Nada suaranya memantul dari dinding kota. "Ava, cepat!" Saya berlari. Langkah saya menjadi cerita pendek tentang usaha untuk menebus waktu. Mobil melintas, orang berpapasan, dan ranting pohon menghentam pipi saya. Gerbang mansion terlihat seperti gigi raksasa yang menutup perlahan, dan sesuatu dalam diri saya menyesal karena terlambat. Ketika saya sampai di tangga, nafas saya terengah-engah. Lantai marmer dingin pada tumit saya, dan langkah-langkah saya bergema ke dalam ruang yang terasa seperti museum. Lukisan-lukisan besar, patung-patung, semua tersusun rapi dalam kekakuan. David berdiri di sudut, wajahnya seperti batu yang retak. "Kau terlambat," katanya, tanpa usaha menyembunyikan rasa malu yang tampak pada bibir dan matanya. 12 menit, Ava." Ada kata-kata cemoohan lirih di antara tamu-tamu yang duduk, bisik-bisik yang menusuk sekilas. Saya mencoba menyatukan rambut, mengangkat dagu, dan berjalan menuju ruang makan utama. Lampu kristal menggantung seperti gugusan bintang yang tidak ramah. Meja mahoni raksasa membentang. Tamu-tamu duduk seperti patung. Sendok dan garpu berkilau. Dan di ujung meja, di kursi kehormatan yang biasanya dicadangkan untuk pembawa tradisi keluarga, ada seorang pria yang duduk. Seseorang yang tidak terlihat asing bagi saya. Scarf yang saya berikan tadi terbalut di lehernya. Itulah saat jantung saya berhenti sejenak. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengakuan. Pria itu adalah orang yang sama di bangku taman. Dan bukan hanya itu, ada kebesaran dalam sikapnya, bukan karena pakaian, tetapi karena cara ia menempatkan diri. Ada sesuatu pada sorot matanya dan cara ia menahan cangkir teh yang memberitahu saya bahwa mungkin dunia yang saya kenal adalah separuh dari kebenaran. "Selamat malam, Ava." Suaranya bergema pelan di ruang itu. "Kau memiliki telinga yang baik untuk angin dan tangan yang hangat untuk membagikan roti." Semua mata bergeser ke arah saya. Ada bisik, ada detak yang lambat. Saya menelan. Di sana, dengan tenang, ia membuka setumpuk lata yang berisi alasan mengapa ia perlu bertemu saya, bukan sebagai pembeli, bukan sebagai pewaris kekayaan, tetapi sebagai pengamat manusia. "Aku sengaja menyamar," katanya. "Aku ingin melihat bukan siapa yang kau ingin jadi, tetapi siapa yang kau pilih ketika tidak ada yang melihat." Apa yang terjadi setelah itu terasa seperti adegan yang lama saya bayangkan, namun tidak pernah benar-benar percaya akan terjadi pada hidup saya. Ia membalik kronik permainan peran. Semua peraturan David runtuh dalam satu kalimat. "Terlambatnya kau malam ini bukanlah alasan untuk mengurangi nilaimu, tetapi tindakan kecilmu di taman mengungkapkan lebih dari jam di pergelangan tanganmu." Arthur, begitu nama yang saya ketahui sekarang, berkata dengan tenang, hampir tanpa celah. Ia tidak memaki, ia memberi penilaian yang lebih dalam dari celaan, sebuah penilaian tentang hati. Percakapan itu tidak seperti dialog formal yang saya pelajari untuk makan malam seperti ini. Itu seperti wawancara yang lembut, di mana ia menanyakan hal-hal kecil tetapi penting. Mengapa saya memilih bekerja di non-profit? Apa yang nenek saya katakan kepada saya tentang memberi? Bagaimana saya memandang martabat manusia? Ketika saya bicara tentang harapan-harapan saya, tidak ada bisikan mengejek. Mereka mendengarkan seperti ia jarang melihat orang yang berkata jujur. Ia bertanya tentang program yang saya jalankan, dan saya menjawab tentang kelas-kelas literasi, tentang orang-orang yang datang ke kantor kami dengan harapan kecil yang perlahan tumbuh. Ia menatap saya, seperti ia sedang membaca peta kota yang hanya saya dan ia saja melintasi. David duduk tidak jauh dariku. Wajahnya berubah-ubah antara marah dan malu. Saya melihatnya mengulur napas panjang, lalu berbicara dalam nada yang lebih manusiawi daripada sebelumnya. Saya ingin hal terbaik untuk kita," katanya. Suaranya tidak lagi menuntut, melainkan memohon. Dia menilai, dan aku takut tidak cukup." Dialog itu mulai merobek dinding yang selama ini ia bangun. Arthur melihatnya.
Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sisi lain dari David yang tidak pernah dibawa ke meja makan keluarga atau ke pesta-pesta besar. Seorang anak yang mendambakan pengakuan dari ayahnya, yang belajar menjadi bayangan kriteria yang ditetapkan oleh orang tua. Pengakuan tidak identik dengan kasih. Arthur mengatakan sesuatu yang terdengar seperti pengingat, bukan hanya untuk David, tetapi untuk semua yang hadir. Jika kau mengukur seseorang berdasarkan label, kau kehilangan kisahnya. Di akhir makan malam, ada momen yang sunyi tapi tegas. Arthur berdiri dan tangannya menyentuh scarf yang masih melilit di lehernya. Ia menoleh ke arah saya, dan matanya yang biru itu menatap langsung. "Terima kasih, Ava," katanya. "Bukan karena kau terlambat, karena kau mengingat sesuatu yang sangat sederhana. Kita memilih manusia, bukan tampilan." Ia mengembalikan scarf itu kepada saya. Ia melakukannya dengan cara yang membuat semua orang menahan napas. Bukan sebagai hadiah, bukan sebagai humilitas, melainkan sebagai pengakuan. "Simpan ini. Jika suatu hari kau ragu tentang pilihanmu, lihatlah kain ini dan ingat bahwa kita diuji oleh hal-hal kecil." Perasaan aneh menguasai saya. Lega, malu, dan pada saat yang sama nakal karena telah melakukan sesuatu yang tak terduga. David tampak kecil di kursinya, bukan karena ia kehilangan kekuasaan, tetapi karena kerapuhan telah membuka dirinya. Di perjalanan pulang ada diam yang padat antara kami. Mobil berjalan perlahan, lampu jalan memantul di kaca. Akhirnya ia berputar ke arah saya, dan suaranya terdengar tipis. "Maaf," katanya, seperti memegang fragmen kata yang rapuh. "Aku seharusnya lebih memilihmu, bukan bayangan. Maaf karena membuatmu berasa kau harus berubah." Maaf yang tulus itu bukan hanya kata-kata. Ada langkah konkret setelahnya. Perubahan kecil dalam cara ia berbicara tentang pekerjaan saya di depan orang lain, cara ia menahan komentar pedas, cara ia tidak lagi mengatur jawaban saya. Itu bukan transformasi kilat menjadi manusia sempurna. Itu proses yang lambat dan agak canggung, tetapi nyata. Kita belajar suturing perlahan dari bekas-bekas kebiasaan lama. 3 bulan kemudian, pernikahan kami adalah kebalikan dari ruang makan yang penuh kristal itu. Di kebun kecil keluarga saya, ada meja kayu, tenda putih, dan lilin yang berayun lembut. Orang-orang yang kami cintai hadir. Ada tawa yang tak direncanakan, dan makanan rumahan yang membuat orang-orang menundukkan kepala untuk menikmati. Dan di antara tamu, duduk sosok yang dulu duduk di kursi kehormatan. Arthur datang, rapi, namun tanpa formalitas yang menakutkan. Di lehernya ada scarf yang sama yang pernah saya berikan. Ia mengenakannya bukan sebagai tanda dominasi, melainkan sebagai penghormatan. Ketika ia memelukku di hari itu, ada pesan yang sederhana dalam sentuhannya. Ia memilih menerima keaslian saya dan memilih mengakui kebaikan yang tidak berpamer. Saya bertanya pada diri sendiri berulang kali selama beberapa minggu setelah makan malam itu. Apakah saya beruntung? Apakah tindakan kecil itu sewenang-wenang berbalas? Saya tidak ingin mendewakan hasil. Saya belajar sesuatu yang lebih halus. Tindakan kecil saya tidak menjamin hadiah, tetapi tindakannya menegaskan sesuatu yang saya selalu curigai. Karakter terlihat di tempat-tempat yang paling sepele. Ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada tamu, ketika hanya ada napas dingin dan sepotong roti, di sana kita menemukan siapa kita sebenarnya. Ada orang yang menulis kepada saya setelah cerita ini tersebar. "Apa yang akan kau lakukan jika berada di posisimu?" Mereka mengirim pesan dari berbagai kota, memberitahu saya kisah serupa. Orang yang menunda jadwal untuk membantu tetangga, seseorang yang memberikan jas hujan kepada anak yang kedinginan, seorang ibu yang menukar pekerjaan demi merawat ayahnya yang sakit. Ada satu pesan dari seorang pemuda yang berkata, "Aku takut membuat pilihan yang salah. Aku selalu memilih terlihat, bukan menjadi." Saya membalas, mencoba menuliskan sesuatu yang sederhana. Pilihan yang tepat seringkali tak megah. Ia lembut, nyata, dan tidak perlu diadvertensi. Untuk kalian yang menonton, saya ingin tahu, dari mana kamu menonton? Ceritakan di komentar singkat, dan jika cerita seperti ini menyentuhmu, follow channel ini. Aku akan sangat senang mendengar kisahmu juga.
Seiring berjalannya waktu, dinamika di antara kami berubah. David menunjukkan kemauan untuk memperbaiki, dan ia tidak menutup dirinya lagi tentang rasa takutnya kepada ayahnya. Ia mulai bercerita, membuka celah yang lama tertutup rapat oleh tuntutan performa. Di sisi lain, Arthur berperan sebagai figur yang aneh namun meneduhkan. Ia tidak pernah memaksa perubahan. Ia hanya hadir, bertanya, dan memberi ruang bagi jawaban. Itu adalah sebuah jenis kepemimpinan yang lembut. Ia mengajukan pertanyaan yang menyadarkan orang ragu, bukan memaksakan standar. Sekali waktu, saya pulang ke rumah orang tua saya, yang sederhana namun penuh dengan memorabilia kecil, foto-foto, panci tua di dapur, dan kursi goyang nenek. Mereka menyambut saya dengan segala kebiasaan kecil yang saya rindukan. Makanan hangat, cerita tentang tetangga, dan tawa yang mudah. Mereka tidak pernah mengukur kesuksesan saya dari label atau jumlah. Ayah saya sambil membersihkan piring berkata, "Kau bukan milik cerita orang lain, Ava. Kau milik kisahmu sendiri." Itu membuat saya ingat mengapa saya memilih pekerjaan yang kadang tidak mudah, dan mengapa saya mengambil sandwich itu dari tas saya satu pagi yang dingin. Kebaikan yang saya lakukan di bangku taman itu bukanlah hal heroik, tetapi hadiah sejatinya adalah pengakuan pada diri sendiri. Aku bisa bertindak sesuai nilai yang aku pegang. Dan itu, lebih dari apapun, memberi aku ketenangan ketika wajah-wajah penting menatapku di meja yang panjang. Saya belajar tidak lagi mengukur nilai diri oleh seberapa cepat saya sampai atau seberapa sempurna saya meniru harapan orang lain. Saya mulai mengukur diri oleh seberapa konsisten aku bertindak baik saat tidak ada yang melihat. David juga belajar. Di beberapa momen canggung setelah itu, ia meminta maaf kepada orang-orang di sekitar. Bukan karena ia dipaksa, tetapi karena ia merasa malu atas cara ia pernah mempermalukan saya. Perubahan itu kecil, dan ada saat-saat ketika ia tergelincir kembali ke kebiasaan lama. Tetapi ada komitmen baru untuk menjadi mitra yang mendukung, yang melihat nilai saya berdasarkan siapa saya, bukan label apa yang melekat. Arthur kadang-kadang datang ke kantor saya. Ia duduk dengan tenang, bertanya tentang program, memperhatikan cerita klien dengan kesabaran yang membuat orang merasa dihargai. Ia tidak memberi sumbangan besar yang mengumbar nama, bukan seperti yang banyak orang duga. Ia memberi waktu, mendengarkan, dan terkadang menanyakan, "Bagaimana kau membayangkan dunia yang lebih adil?" Ia selalu mengembalikan pertanyaan itu pada orang-orang yang bekerja di lapangan. Bukan untuk menunjukkan pengetahuan, tetapi untuk memudahkan mereka melihat suara mereka sendiri. Sebuah hari, ketika musim semi mulai menebarkan harum bunga-bunga, saya kembali ke taman di mana saya memberi sandwich itu. Bangku itu sama, berkeringat dari hujan, kasar dari cuaca, tetapi suasananya berbeda karena aku tahu ada jejak langkah di sana yang sempat merubah hidupku. Setidaknya jalan kecil dari rumah ke mansion. Saya duduk sejenak, menyentuh papan kayu itu, dan teringat betapa gentingnya pilihan itu di saat itu. Jauh dari kemegahan atau pencapaian, saya menemukan ketenangan dalam kesadaran bahwa pilihan kecil itu memperkuat siapa saya. Cerita ini bukan tentang hadiah yang datang setelah kebaikan. Ini tentang apa yang kita lihat ketika kita memperlakukan orang lain dengan martabat. Bagaimana kita merespons ketika ada kesempatan untuk memilih? Apakah kita memilih citra atau memilih manusia? Ketika saya menatap David saat kami menua bersama, ada rasa lega yang muncul karena ia belajar pelan-pelan. Bukan dalam satu malam perubahan terjadi, tapi lewat keputusan kecil yang konsisten. Jika kamu berada dalam posisi di mana pilihan itu di depan mata, apakah menolong orang yang jelas membutuhkan atau menegakkan citra yang menenangkan mata orang lain? Ingatlah bahwa hidup kita bukan rangkaian momen publik yang menunggu pujian. Hidup kita adalah akumulasi dari adegan-adegan kecil yang jika digabungkan membentuk karakter. Saya tidak mengatakan bahwa setiap tindakan kebaikan akan membawamu pada akhir seperti milikku. Saya hanya mengatakan bahwa kebaikan membentukmu, dan itu adalah kekayaan yang tak terlihat namun nyata. Akhir kata, saya mau mengajakmu untuk berpikir sebentar. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku? Di antara dua pilihan, di hadapan 12 menit yang menentukan. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuhmu, beri like dan bagikan ke seseorang yang mungkin butuh mengingat bahwa tindakan kecil itu penting. Dan jika kamu ingin mendengar cerita-cerita lain tentang pilihan, kebaikan dan hal-hal kecil yang mengubah hidup, subscribe agar kita bisa bertemu lagi di cerita berikutnya.
Kisah saya berakhir bukan dengan janji keabadian hadiah, melainkan dengan hari-hari biasa yang terasa lebih bermakna. Sarapan bersama di meja kayu, tawa yang tidak dibuat-buat, dan sebuah scarf yang kadang bergeser di leher Arthur. Bukan sebagai pamer, tetapi sebagai pengingat bahwa nilai sejati seseorang seringkali terungkap di saat-saat paling sepele. Saya pulang ke kehidupan yang sederhana, tetapi lebih selaras dengan nilai yang nenek bisikan lama dulu, bahwa kebaikan adalah pilihan yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat.